Halo Sobat ASN, perkenalkan saya Aditya Rahman, seorang CPNS, Jafung Analis Sumber Daya Manusia dari BPBPK Kepulauan Bangka Belitung. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil instansi saya, tugas dan layanan yang saya berikan, serta refleksi diri saya sebagai seorang CPNS. Saya ditempatkan di Balai Penata Bangunan, Prasarana dan Kawasan atau disingkat BPBPK Wilayah Bangka Belitung yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum atau Kemenpu. BPBPK sendiri memiliki tujuan untuk melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pelaksanaan pembangunan prasarana, bangunan gedung, serta pengembangan kawasan di wilayah Bangka Belitung untuk mendukung terwujudnya lingkungan binaan yang tertata, layak huni, aman, dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur dan posisi instansi saya, yaitu Balai Penata Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Wilayah Bangka Belitung. Seperti yang saya sebutkan tadi, Balai Penata Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Wilayah Bangka Belitung berada di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya. BPBPK Wilayah Bangka Belitung dipimpin oleh Bapak Muhammad Syukron Fikri, STMT, selaku Kepala Balai, yang membawahi Bapak Eriksa Aji Rahendra, STMM, selaku Kepala Subbagian Tata Usaha, Bapak Nurul Asmi ST, selaku Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1, serta Bapak Khairul Hakim ST selaku Kepala Seksi Pelaksana Wilayah 2. Kemudian saya sendiri ada di bawahnya di jabatan fungsional, tepatnya di subbagian tata usaha. Lalu saya akan membahas tugas saya sebagai analis sumber daya manusia dan juga layanan yang sudah dan akan saya hadirkan di unit kerja saya atau di instansi saya. Yang pertama, peran saya di unit kerja. Sebagai seorang analis sumber daya manusia, saya memiliki peran untuk mengelola administrasi kepegawaian, menyusun perencanaan dan analis kebutuhan pegawai, memfasilitasi pengembangan kompetensi ASN, serta mendukung proses evaluasi kinerja pegawai di lingkungan BPBPK Wilayah Bangka Belitung. Kemudian, layanan apa yang saya bantu hadirkan? Layanan yang akan saya bantu hadirkan adalah layanan administrasi kepegawaian yang tertib dan akurat, memfasilitasi peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan atau BIMTEK. Jadi saya membantu rekan-rekan kerja untuk bisa mengikuti pelatihan ataupun BIMTEK sesuai dengan jabatannya masing-masing. Lalu membantu pengelolaan data dan informasi kepegawaian serta memberi dukungan koordinasi internal terkait manajemen SDM. Dalam memberikan layanan, saya juga mempunyai standar yang harus dicapai seperti ketepatan waktu, ketelitian data, kepatuhan pada peraturan kepegawaian, serta pelayanan yang responsif dan sesuai prosedur. Sebagai seorang analis sumber daya manusia, bagaimana tugas saya dapat berkontribusi pada tujuan besar instansi? Dengan cara memastikan pengelolaan SDM yang efektif dan kompetensi pegawai terjaga. Dengan begitu, saya dapat mendukung kelancaran program pembangunan prasarana, bangunan, dan kawasan yang menjadi mandat BPBPK Wilayah Bangka Belitung. Selama beberapa bulan ini saya bergabung di instansi atau unit kerja saya mendapatkan banyak sekali pengalaman baik dari senior saya maupun dari atasan saya. Dan tentunya pengalaman tersebut pasti akan membantu saya untuk meningkatkan kinerja saya sehingga kinerja saya dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam bekerja selama ini, saya juga sudah mencoba untuk menerapkan nilai Smart ASN atau menjadi seorang Smart ASN dengan cara menjaga integritas saya dalam setiap pekerjaan saya, kemudian bersikap profesional dalam setiap pekerjaan saya seperti tidak membawa masalah dari luar ke dalam. Kemudian saya juga selalu berusaha untuk dapat adaptif kepada situasi ataupun permasalahan yang selalu berubah-ubah. Saya juga selalu menjaga ketepatan dan akurasi pekerjaan saya, serta saya terbuka terhadap inovasi dan teknologi baru dalam pengelolaan kepegawaian. Tentunya masih banyak hal yang dapat ditingkatkan dari diri saya, seperti pemahaman saya terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, khususnya terkait manajemen ASN.
agar penerapan tugas dan layanan sesuai dengan ketentuan terbaru dan tidak menimbulkan kesalahan administratif. Dari pengalaman saya sejauh ini, saya rasa ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan atau dilakukan untuk meningkatkan kinerja layanan unit agar lebih baik dan berdampak, seperti menggunakan atau membuat sistem pengingat otomatis untuk tenggat waktu administrasi kepegawaian. Maksudnya seperti memanfaatkan aplikasi seperti Trello, Notion, ataupun aplikasi sejenis untuk manajemen tugas. Selain itu, dapat juga menyusun template dokumen baku agar proses administrasi lebih cepat dan konsisten, dan juga membantu pegawai untuk mencari informasi terkait dengan hak dan kewajiban yang mereka miliki. Baik, itu tadi adalah sedikit pembahasan tentang profil instansi, tugas dan layanan saya sebagai seorang ASN, serta refleksi diri saya sebagai seorang ASN. Semoga bermanfaat. Terima kasih.